Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Rahmat Fadil Putra dengan NPM 2578279. Saya sini akan mengerjakan tugas mata kuliah Jaringan Komputer 1 modul 9.1.3 paket tracer identity MAC and IP address. Oke, langsung aja ke paket tracernya. Oke, sini langkah pertama not review. Klik IP 172.16.31.5 31.5. Oke, ini lalu kita buka comment prompt, lalu di sini kita suruh ping 172 titik 16 titik 31.2. Enter. Di sini hasilnya RFO ya, reply prompt. Lalu kita jalankan simulasi. Sini kita suruh menjalankan simulasi real time. Lalu kita klik PDU ya. Nah, sini ya. Ini namanya PDU di simulasi panel. Oke, kita coba aja lagi ya. Sebelah. Lalu kita ulangin lagi. Kita lakukan ping lagi. Enter. Oke. Sini udah kita lihat prosesnya. Oke. Di sini jalan ya. Alamatnya. Nah, di sini IP 172.16.3 hub. Destinasinya MAC address. Nah, bisa dilihat di sini ya. Switch 1 ada 31.5, tujuannya IP sumbernya 31.5, langsung ke switch 1, lalu ke IP tujuan 31.2, 31.3 ke 31.5 hop switch 1 hop. Oke, nah, kita lihat di sini ini ya. Nah, bentar, mana deh, kita lihat sini. Nah, itu sudah ada ya soal nolnya. Kita lihat di sini ada layer ethernet 2 header MAC addressnya sekian. Oke, kita hentiin di sini, lalu kita jalankan lagi. Lalu kita close dulu, langsung kita simulasi lagi. Kita lakukan ping ya. Nolak di sini. Oke, kita lakukan ping ya. Untuk menguji berikutnya ping dari angka 1, kita ping 31.2. Sini kita buat comment prompt.
ping 116 titik 3 di sini ya. Kita start. Terus kita enter. Nah, informasi yang didapat sini tujuan kita dari awal 31.2 langsung ke hub. Kita lihat di sini langsung ke hub. Dari hub nanti tersebar ke suite, lalu ke tujuan 31.3. Dan ini ke hub lagi. Pesan diteruskan ke suite, ke hub 31.2, dicek apa benar, lalu diteruskan lagi. Oke, seperti itulah ya. Oke, selanjutnya di sini langkah 1. Bagaimana? Oke, di sini ada pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan. Setelah kita mengumpulkan PDU ada sekitar 20 pertanyaan, akan saya jawab masing-masing pertanyaannya. Ya. Apakah ada berbagai jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat? Ya, ada. Di sini ada fiber optik ya. Di sini ada fiber optik. Di sini ada fiber optik. Di sini juga ada kabel strike ya, atau kabel LAN strike jenisnya. Lalu, apakah kabel tersebut mengubah penanganan PDU dengan cara apapun? Saya jawab tidak. Tidak mengubah apapun. Apakah hub? Yang ketiga, apakah hub kehilangan informasi yang diberikan kepadanya? Saya jawab lagi tidak. Hub tidak akan mengubah informasi yang diberikan. Oke. Lalu keempat, apa yang dilakukan hub dengan alamat MAC dan alamat IP? Nggak dilakukan apa-apa. Mereka cuma memfiltering doang. Langsung, apakah yang kelima, apakah akses point nirkabel melakukan sesuatu dengan informasi yang diberikan kepadanya? Ya. Kenapa? Ia mengemas ulang informasi tersebut sebagai nirkabel 8 kos dengan IP 802.11. Oke. Lalu ke-6, apakah ada alamat MAC address atau IP yang hilang selama transfer kabel? Dengan menguji tadi saya simpulkan tidak ada yang hilang. Oke. Lalu ke-7, lapisan OSI tertinggi ya, apa yang digunakan hub dan access point? Yaitu application layer, karena menghubungkan dengan untuk ke aplikasi. Oke. Lapisan 1. Maaf, lapisan 1. Salah, lapisan 1 paling ini, yaitu fisikal. Oke. Apakah hub? Dan ke-8, apakah hub dan access point pernah mereplikasikan PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Ya, saya jawab benar. Langsung ke 9, saat memeriksa tab detail PDU, alamat MAC mana yang muncul pertama kali, sumber atau tujuan? Saya jawab tujuan pertama kali. Langsung 10, mengapa alamat MAC address muncul dalam urutan ini? Oke, saya jawab kan ada suite. Suite dapat mulai meneruskan prem ke alamat MAC yang dikenal lebih cepat jika tujuan tercantum pertama. Oke. Yang ke-11, apakah ada pola pada pengamatan MAC dalam simulasi? Saya jawab tidak. Yang ke-12, apakah suite pernah mereplikasikan PDU yang ditolak dengan tanda X merah? Tidak. Yang ke-13, setiap kali PDU dikirim antara jaringan 10 dan jaringan 172, ada titik di mana alamat MAC tiba-tiba berubah. Di mana itu terjadi? Itu terjadi saat di router dia akan berubah. Oke. Lalu ke-14, perangkat mana yang menggunakan alamat MAC yang dimulai dengan 00DO? Saya perangkatnya itu router. Dia pertama kali memulai MAC address dari 00DO0. Oke.
15. Alamat MAC lainnya milik perangkat apa? Menurut saya pengirim dan penerima ya. Apakah alamat IP4 mengirim dan menerima petukar di salah satu PTU? Jawabannya tidak. Nomor 16. Lalu 17. Jika Anda mengikuti pembelasan ping terkadang disebut PONG, apakah alamat IPv4 mengirim data penerima bertukar? Saya jawab ya. 18. Apa pola pengalaman IPv4 dalam simulasi ini? Setiap port pada router membutuhkan serangkaian alamat yang tidak tumpang tindih. Saya jawabannya. 19. Mengapa jaringan IP yang berbeda perlu ditetapkan ke port yang berbeda pada router? Oke, saya jawab. Fungsi router adalah untuk menghubungkan berbagai jaringan IP, untuk mengatur IP tersebut lewat di mananya. Oke. Jika simulasi ini dikombinasi dengan IPv6 dan bukan IPv4, apa yang akan berbeda? Apa ya? Menurut saya alamat IPv4 akan diganti dengan alamat IPv6, tetapi yang lainnya akan sama gitu. Oke. Sekian pembahasan lab ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.